Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mulai ya. Dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga. Pemirsa buat judul kayak gini ya di Ido. Nanti Rumesa catat lengkap yang kalau yang ini. Dari sini, jangan ringkasan saya. Ketika sosok. Kau catat ringkasan. Baca. Mencuri kabar dari langit. Sebentar. Ketika diulang. Ketika Rasulullah diutus menjadi nabi, setan-setan dilarang untuk mencuri kabar dari langit. Terus. Sebelumnya dahulu mereka mendaki ke langit untuk mencuri. Satu kalimat yang benar, kemudian mereka mencampurinya dengan 9 melempar. Apa? 9 apa? Melempar. Apa? 9 apa? Coba lihat. Kemudian mereka mencampurnya dengan 9 kalimat lain yang batil. Kue lompat kue lo. Iya toh. Terus. Lain yang batil. Terus. Bintang-bintang sebelumnya tidak digunakan untuk Melempar. Terus ketika mereka dicegah. Mereka dicegah untuk mencuri kabar, mereka menceritakannya kepada iblis yang kemudian berkata kepada pasukannya, ini karena suatu perkara besar yang terjadi di bumi. Iblis kemudian mengiring bala tentaranya. Terus. Mereka mendapati Rasulullah sedang sholat di antara 2 gunung. Mereka kemudian mendatangi iblis dan menceritakan apa yang mereka lihat. Iblis kemudian berkata, lihat peristiwa yang telah terjadi di bumi. Ya, berarti ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini tadi nih diutus menjadi nabi, setan-setan dilarang untuk mencuri berita langit. Jadi ketika Nabi SAW sudah diutus jadi nabi, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, ya ketika Nabi SAW itu diutus, maka setan-setan dicegah dari mencuri berita langit. Ya, setan-setan itu dicegah dari mencuri berita langit. Ya.
Nah, terus nanti ada yang kalau yang mau mencuri nanti dilempar dengan bintang. Jika ada yang mencuri, kan itu, jangan diterjemahkan meteor, nujum, bintang saja. Jika ada yang mau mencuri berita langit, jika ada yang mau mencuri berita langit, maka akan dilempar dengan bintang. Maka akan dilempar dengan bintang-bintang. Ya, sekarang bintang-bintang itu punya 3 fungsi. Profesor nanti bisa catat nanti. Ini nggak ada di buku. Bintang-bintang, ya, itu punya 3 fungsi. Satu, apa kok ya? Menghias langit. Jadi langitnya itu kelihatan indah sekali, nggak kosong saja. 2, petunjuk arah. 2, petunjuk arah. Tiga, pelempar setan. Yang mencuri berita apa tadi? Mencuri berita apa? Langit. Nah, coba diulang. Bintang-bintang itu punya berapa fungsi? 3. 1, menghias langit. Jadi langitnya kelihatan indah sekali. Ada yang terang di langit, ada yang berkedip-kedip gitu. Kalau kosong berarti belum ada bintang, berarti mau hujan biasanya toh. Terus petunjuk arah. Kalau nelayan, tahu nelayan? Apa nelayan? Golek iwak, iya. Nelayan itu kalau mau tahu arah itu mereka biasanya pakai bintang juga. Iya, dari bintangnya nanti tahu arah. Oh, ki ngetan, oh ki ngulon, oh ki ngalor, oh ki ngidul. Kita ngerti. Gak usah pakai alat canggih. Juga yang ketiga jadi pelempar tadi, setan. Setan yang apa? Mencuri berita langit. Jadi biasanya kalau dulu sebelum wahyu itu ada ya. Kan tadi ini pas wahyu itu ada kan tidak boleh ada yang mencuri berita langit, atau biar tidak wahyu itu dicuri. Lihat. Dulu itu setan itu nyuri berita langit. Ini setan ya. Ini ada berita langit, setan itu ambil karo kanca-kancane. Ora kita serangke dah. Terus sampailah kepada dukun atau paranormal, tukang ramal. Paranormal sing ora normal. Ya. Terus nanti Pak Dukun itu, ya Pak Dukun itu buat cerita, digawe-gawe. Oh seso iki kejadian ini. Satu berita yang benar, orang-orang bilang, "Oh iya itu benar." Padahal di balik itu ada 1000 berita bohong. Seribu berita bohong. Berarti guru ngapusi.
Maka berarti tidak boleh datangi siapa? Dukun atau paranormal. Datang dulu di sholat. Sholatnya kalau datangi ini sholatnya 40 hari ora ditompo, ora diterima. Itu nggih. Terus baca lagi Ruqayyah. Khadijah binti Khuwailid adalah perempuan yang pertama kali beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah lihat, Khadijah ini kan mulai dari istri beliau dulu, beliau dakwahi. Sebelum nikah itu Khadijah sudah beriman pada Nabi SAW. Khadijah itu adalah wanita yang pertama kali beriman. Ulang Ruqayyah. Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan yang pertama kali beriman. Nah, wanita yang pertama kali beriman kepada siapa? Allah. Kepada Allah dan Rasulnya. Terus Kemudian satu hari setelah Ali bin Abi Thalib datang saat Rasulullah dan Khadijah sedang sholat. Terus Melihat itu Ali bin Abi Thalib bertanya, "Wahai Muhammad, apa ini?" Rasulullah menjawab, "Ini adalah agama Allah yang telah Dia pilih terus untuk dirinya dan denganlah para rasul Dia utus, maka aku ajak dirimu kepada Allah yang Maha Esa, yang tiada sekutu baginya. Aku ajak dirimu untuk beribadah kepadanya dan Esa. mengufuri Lata dan Uzza. Coba tak lihat. Khadijah binti Khuwailid itu wanita pertama kali yang beriman. Kemudian satu hari setelahnya Ali bin Abi Thalib datang saat Rasulullah SAW dan Khadijah sedang sholat. Melihat itu Ali bin Abi Thalib berkata, "Wahai Muhammad, apa ini?" Rasulullah jawab, "Ini adalah agama Allah yang telah Dia pilih untuk dirinya dan dengannya lah para rasul itu diutus. Maka aku ajak dirimu ya untuk masuk Islam." Berarti diajak. Terus Ali jawab, coba baca. Ali jawab sekarang. Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku tidak pernah mendengar perkara ini sebelumnya." Ali kemudian beriman dan dilanjutkan dengan Abu Bakar. Nah, lihat. Setelah itu yang beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Ini kan masih keluarga Nabi juga. Setelah itu yang beriman, ini sepupunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu yang beriman, setelah itu yang beriman adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib, Buku Pauli. kemudian Abu Bakar. Ini sepupu sama. Ali bin Abi Thalib sepupunya Nabi Muhammad. Kemudian Abu Bakar. Terus baca lagi Ruqayyah. Allah kemudian memerintahkan kepada Rasulnya untuk menyampaikan risalahnya kepada orang-orang khusus dan orang-orang umum. Nah, kemudian Nabi SAW disuruh berdakwah kepada orang-orang khusus dan orang-orang umum. Lihat ya. Dia Nabi SAW disuruh berdakwah ya pada orang-orang khusus dan apa?
umum. Terus baca lagi lanjutannya kok ya. Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Baca artinya. Dan berilah peringatan kepada kerabat kerabatmu yang terdekat. Surat mana itu? Asyu'ara. Asyu'ara coba. Ayat 214. Ya. Terus Rasulullah diperintahkan mendakwai keluarganya. Diperintahkan mendakwai siapa? Keluarganya. Terus Rasulullah kemudian melakukan dakwah dengan terang-terangan. Setelah itu dakwanya terang-terangan. Pertama pada keluarga dulu ya. Setelah pada keluarga, kemudian Rasulullah itu dakwanya terang-terangan. Jadi dia ada ajak keluarga dekatnya dulu. Maka kalau dakwah itu keluarga dulu. Baru kemudian setelah itu dakwah terang-terangan. Ya, setelah itu dakwah terang-terangan. Nah, terus Ibnu Ishaq berkata, setelah itu orang-orang Quraisy sepakat untuk mengancam siapapun di dalam kabilah yang menjadi sahabat Rasulullah. Kemudian Ibnu Ishaq, setelah itu orang-orang Quraisy sepakat untuk mengancam siapapun di dalam kabilah yang menjadi sahabat Rasulullah yang masuk Islam bersama beliau. Terus masing-masing kabilah, baca lagi. Masing-masing kabilah kemudian mulai menekan dan memangsa orang Islam yang ada di dalam kabilahnya. Mereka menyiksa dan memfitnah mereka karena agama yang mereka anut. Nah, kemudian akhirnya sahabat-sahabat dan orang-orang yang masuk Islam itu dimusuhi, diserang. Ya, sahabat yang masuk Islam itu dimusuhi, diserang. Sahabat yang masuk Islam dimusuhi dan diserang oleh kafir Quraisy. Karena Nabi SAW dakwah, akhirnya mereka nggak suka. Pokoknya mau ikut Nabi itu dimusuhi. Terus Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam sehingga para sahabat terlindungi. Nah, lihat sekarang setelah itu, setelah tadi Khadijah Islam toh, terus Ali bin Abi Thalib, Islam. terus Abu Bakar, selanjutnya apa? Kemudian Hamzah. Hamzah gimana guys? Iya. Diceritain pas karena aku gitu loh mbak. Mbak sih nulis bahasa Arab. Hamzah bin Abdul Muthalib, kemudian Hamzah itu siapa? Hamzah paman. Paman dari ayah. Paman Nabi dari ayah ya, masuk Islam. Sehingga karena pamannya ini masuk Islam, ada yang bela Nabi Muhammad. Maka coba baca ulang, Hamzah masuk Islam, terus ulang sayang. Hamzah bin Abdul Muthalib masuk Islam sehingga para
Sehingga para sahabat terlindungi. Karena adanya Hamzah sini. Sehingga para sahabat terlindungi. Terus Umar bin Khattab. kemudian masuk Islam. Nah, setelah itu Umar masuk Islam. Masya Allah, ini orang-orang besar loh ini. Umar bin Khattab masuk Islam. Umar bin Khattab masuk apa? Islam. Terus Islam. Dia adalah seorang lelaki yang memiliki harga diri dan kehormatan tinggi. nah, dia punya harga diri. Umar itu punya kehormatan diri. Ulang. Umar itu apa tadi? Ulang. Dia adalah seorang lelaki yang memiliki harga diri dan kehormatan tinggi. Ya, dia punya harga diri dan kehormatan diri ya. Jadi itu terhormat. Intinya itu Umar bin Khattab itu terhormat dia ya. Umar bin Khattab itu terhormat. Terus baca lagi. Tidak ada yang berani menodai dan menentangnya. Nah, jadi tidak ada yang bisa menodai dan menantang Umar tuh nggak bisa. Menentang Umar nggak bisa. Terus baca lagi. Allah melindungi Rasulnya dengan sang paman Abu Thalib sehingga Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya ketika ujian yang ditimpakan kepada mereka semakin keras dan meningkat. Seandainya kalian keluar ke negeri Habasyah, karena di sana ada seorang raja yang Nah, nanti setelah itu kisahnya hijrah ke Habasyah. Nah, di sini kemudian Abu Thalib juga melindungi. Abu Thalib paman Nabi ya. Paman Nabi. Yang masih musyrik. Enggak masuk Islam ya. Yang masih musyrik. Melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Thalib. Abu Thalib melindungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, berarti tadi siapa saja yang masuk Islam pertama-tama coba? Yang pertama-tama masuk Islam siapa saja? Khadijah. Terus Hamzah. Khadijah, Ali bin Abi Thalib. Khadijah, Hamzah. Sebentar, awal dulu. Khadijah. Terus Ali bin Abi Thalib. Terus belum sebelumnya Abu Bakar. Terus Hamzah. Terus Umar. Ya. Enggak, ini yang diceritakan di situ dulu, yang baru dibawa cerita ya. Jadi Khadijah, terus siapa? Ali bin Abi Thalib, terus Abu Bakar, terus Hamzah, terus Umar, baru Abu Thalib. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang kita Arab Ruwaifi biasa hapus. Kemarin ahli kelas, sekarang Al-Falak. Al-Falak dulu beranas. Kemarin kul huwallahu ahad. Kul artinya apa? Kul artinya apa? Kul. Katakanlah huwa. Huwa apa huwa? Apa huwa? Dia. Allah. Ahad. Maha Esa. As-Samad. Tempat
Gantung Gantung Allah. segala sesuatu. Tempat bergantung pada Allah segala sesuatu. Lam yalid. Lam yalid. Apa Rumaisa? Tidak. Manusia tidak beranak La walam yulad. dan tidak pula diperanakan. Tidak diperanakan, berarti tidak punya bapak ibu, tidak punya anak. Jadi nggak boleh nyatakan Allah itu punya anak. Walam yakul lahu, dan tidak ada baginya kufuan, yang setara, ahadun, sesuatu pun, apapun. Baik. Sekarang qul a'udzu birabbil falaq. Bismillahnya sudah ya. Sekarang dari qul surat Al-Falaq. Oh iya. Nanti Al-Falaq nanti saya sebutkan artinya ya. Qul fajar atau sesuatu yang terbelah. Qul a'udzu birabbil falaqi. Kul itu apa? Kul katakanlah. Maaf, katakanlah. A'udzu, aku meminta perlindungan. Ini sama seperti kita baca ta'awudz ya. Aku meminta perlindungan. Ya, aku minta perlindungan. Bi-nya itu artinya dengan. Bi-nya aja ya. Ini kan sudah pernah kita belajar di nahwu toh. Ini apa? Rob itu diartikan Rob. Rob itu pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki. Ingat ya, Rob itu pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki. Al-Falaq subuh. Bisa maknanya juga fajar. Bisa maknanya juga sesuatu yang terbelah. Ya. Ya. Diulang. Kul artinya apa kul? Kul katakanlah a'udzu. Aku minta perlindungan dengan Rabbi, Rabb, pencipta, pengatur, pemilik, pemberi rizki. Al-Falaqi, subuh, fajar atau suatu yang terbelah. Kenapa subuh itu suatu yang terbelah? Gini ceritanya. Jadi malam itu kan gelap.
Datang fajar subuh, dia membelah malam itu, setelah itu jadi terang, terang, dan terang. Maka diartikan tadi dengan sesuatu yang terbelah, atau kita sebut waktu subuh atau fajar. Terus satu lagi ya. Min syarri ma khalaqa. Satu sini aja kok, nanti enggak ini kok. Min syarri ma khalaqa. Nah, Jadi kejahatan makhluknya. min itu apa? Dari syari, kejahatan atau kejelekan. Ma itu apa? Kejahatan atau Khalaqa, yang Allah ciptakan. min. Yaitu kita bisa terjemahkan makhluk. Oke. Min syarri ma Yang Allah. khalaqa. Kasihan nggak? Nah, ini gimana bisa bahasa kasihan? Berapa menit? Sudah? Bapak, Ulang. Min artinya apa? dari Syari, kejahatan kejahatan. Ma apa? khalaq, Makhluknya. yang Allah ciptakan, atau makhluk kita terjemahkan makhluk. Baik, Urwaifi kumpulkan coba. Ivi, kumpulkan Vicky. Siapa mau kumpul? Ya. Oke, pintar. Oke, ini. Ibu tulisnya besar-besar. Bais, ya, ambil bais. Min syarri ma khalaq. Mau gak papaku? Yuk belajar Al-Quran. Ayo. Ya, bisa nih. Ya. Ya, sudah. Baik, kita cukupkan untuk pelajaran siang ini. Mugi-mugi manfaat. Allah. Besok masih lanjut lagi dengan cerita. Tadi itu sampai mana ya Koya ya? Hah? Alipah. Tadi Hamzah, terus Ali, terus Abu Thalib. Hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah. Ya, Papa bingung ya. Baik, kita cukupkan, tetap dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.